untuk menghabisi Hamas gitu ya. Ini yang terus kemudian semua orang dihabisi, termasuk anak-anak. Mungkin dalam pikiran mereka, kalau anak-anak tidak dihabisi, mereka kan akan punya dendam. Ketika dia besar nanti, dia akan menyerang. Datang ya, setelah betul. dewasa. Dan itu kan nggak akan menyelesaikan. Tapi kan kalau mereka menyerang anak-anak, berarti kan mereka sudah melakukan genosida. Pelanggaran HAM berat. Nah, sekarang Pak Prabowo sebagai Menhan membuat kebijakan. Pertama di Shangri-La Dialog ya, beliau mengatakan, kalau nanti diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diberikan mandat, kami sudah siap mengirimkan pasukan perdamaian. Betul. Nah, ini kembali ke tadi, kita belum ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita sudah menggunakan alat sadap nih, khususnya yang buatan Israel ini gimana? Nah, gini. Selamat datang di Share On, Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kantor seorang pengacara, akademisi, guru besar hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rektor Universitas Ahmad Yani. Beliau juga adalah salah satu pendiri Indonesia Society of International Law. Siapakah beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Profesor Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Edi. Wah, ya? Sehat alhamdulillah. Terima kasih nih. Detailnya ini sampai agak panjang sekali nih. Enggak lah. Dan terima kasih udah diperkenalkan. Cuman kalau pengacara saya udah insaf nih Pak Edi. Jadi udah nggak lagi sekarang. Sekarang jadi akademisi. Dulu pernah di tempatnya Pak Oce Kaligis. Terus kemudian saya pernah juga di kantor hukum namanya Lubis Gani Surowijoyo. Di sana saya banyak menangani masalah non litigasi, buat perjanjian, perusahaan mau IPO. Tapi sejak 97 akhir saya nyatakan udahlah saya stop. Nggak lagi. Jadi sekarang jadi akademisi, jadi pengamat gitu ya. Dan ini luar biasa nih, ada library hukumnya nih. Jadi semua ilmu-ilmu ada di sini buku-bukunya. Iya, ini jadi ceritanya buku-buku ini adalah ketika saya sekolah di luar negeri, S2, S3, waktu itu kan saya beli banyak buku karena dulu kan belum ada e-book ya. Jadi saya beli buku, betul. Nah, terus saya bawa pulang. Lalu saya pikir dibawa pulang kalau cuman saya taruh begitu aja kan sayang. Jadi saya taruhlah di kantor kecil saya ini supaya nanti mahasiswa bisa datang sini, bisa memanfaatkan, bisa tahu kenapa Hikmahanto ini punya pikiran seperti ini kan gitu. Dan ini juga nyarinya lebih gampang kan, dibuat rak-raknya begini. Oh iya ya, dan ini saya indekskan gitu ya. Saya indekskan, ada tenaga profesional waktu itu saya minta untuk melakukan ini. Jadi seperti kayak di perpustakaan lah sebenarnya gitu. Iya. Luar biasa. Dan juga Prof kan juga S2-nya di Jepang ya, Keio University. Keio. Ya, doktornya malah di Inggris, Nottingham University of Nottingham, betul. Luar biasa. Ini Prof, badannya ini tambah seger. Ini apa resepnya? Terus olahraganya setiap hari atau seminggu berapa kalinya? Iya, yang pasti memang terutama ya pada waktu tahun 2004 sampai dengan 2008, waktu itu saya jadi dekan di Fakultas Hukum UI. Mungkin karena banyak stresnya di sana, larinya ke makan. Oh iya. Jadi makan banyak, berat badan saya sampai dengan 2008 saya menyelesaikan tugas itu sampai 100 kilo. Waduh, 100 kilo saya berusaha untuk menurunkan berat badan. Baru 2011 ada akupunktur yang mengatakan bahwa kita bisa nurunin sampai 10 kilo. Kaget juga saya. Dalam waktu 1 bulan lagi kan. Wah, saya ikut. Dan memang benar. Tanpa olahraga maksudnya akupunktur? Waktu itu sebenarnya nggak boleh olahraga. Tapi saya paksakan olahraga. Jadi saya kardio. Jadi itu yang membuat saya juga cepat dan terutama sekali kesadaran ya untuk mau hidup sehat. Tapi nggak boleh olahraga itu maksudnya ada kesehatan Bapak yang tidak enggak. Atau gimana? Sebenarnya mungkin ya, karena kalau misalnya kita olahraga kan membangun otot. Otot itu kan juga berat badan gitu kan. Nah jadi nanti nggak kelihatan kalau sebenarnya turun berat badan. Tapi waktu saya olahraganya kardio. Nah, jadi banyak kardio, jadi sebenarnya menurunkan cepat juga lemak-lemak gitu ya, untuk
bisa turun berat badan. Seperti itu. Sekarang rutin berapa kali seminggu barangkali untuk mungkin gymnya atau nge-gym? Ya, saya 4 olahraga. Pilates, lari, Pilates, ya, gym, dan kemudian renang. Nah, tiap hari pasti ada. Jadi seminggu hampir tiap hari. Yang tadinya setelah turun berat badan itu seminggu 3 kali di gym, sekarang sudah hampir tiap hari. Tapi saya rubah-rubah lah, gitu kan, supaya nggak terlalu fokus di satu ini dan kemudian nggak bosan. Jadi pagi tadi Pilates, terus kemudian mungkin besok lari atau misalnya renang gitu, terus angkat-angkat beban gitu ya. Karena beban kurang jadinya harus diangkat-angkat nih sekarang. Tidak ada beban hidup lagi Pak saya, Pak. Itu. Itu Pak Edi. Oke, ini kita kembali ke topik yang kan barusan ini juga Pak Prabowo ada rencana mengevakuasi 1.000 warga Palestina. Ini kira-kira tanggapan Bapak gimana? Ya, gini ya. Ini kan kaitan dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Gaza, di mana Israel melakukan serangan yang menurut dunia internasional sebenarnya sudah melebihi apa yang Israel katakan sebagai self-defense. Karena Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu mengatakan, kami melakukan ini karena pada tanggal 7 Oktober 2023 kami diserang oleh Hamas. Dan sebagai balasan kami melakukan serangan ke Gaza. Nah, kalau saya lihat, saya perhatikan ada 3 alasan kenapa diserang. Pertama adalah ingin membebaskan sandera. Karena memang Hamas masih memegang sandera warga Israel. Yang kedua adalah dia ingin mencari petinggi-petinggi yang bertanggung jawab. Terutama di Gaza. Nah, mencari petinggi-petinggi yang bertanggung jawab Hamas, ini kan sulit karena Hamas perangnya perang gerilya. Jadi dia melakukan serangan-serangan yang awalnya adalah serangan udara, membabi buta. Setelah serangan udara dilakukan dan memastikan bahwa serangan tidak mungkin lagi dilakukan ke Israel, lalu mereka menurunkan pasukan darat untuk mencari sosoknya, orangnya. Tapi kan mungkin masyarakat melindungi dan lain sebagainya. Nah, ini yang terus kemudian mereka juga menyerang masyarakat yang sampai hari ini katanya sudah sampai 35.000 orang tewas, dan itu kebanyakan adalah ibu dan anak-anak, ibu, anak, orang tua, mereka yang sipil yang tidak ikut di dalam perang. Dan yang ketiga, tujuan dari Perdana Menteri Netanyahu adalah dia ingin di Gaza itu tidak lagi yang berkuasa Hamas. Ya, yang berkuasa siapa? Harusnya otoritas dari Israel. Sehingga apa? Ingin memastikan besok, mungkin sebulan dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, ratusan tahun dari sekarang, tidak ada lagi serangan dari Gaza ke Israel. Karena selama ini, kalau kita lihat peta, itu kan penduduk Palestina ada di 2 tempat, tepi barat dan kemudian di Gaza. Nah, kalau di tepi barat, otoritas yang ada di sana, faksinya adalah Fatah, mereka tidak menggunakan kekerasan. Dan mereka adalah faksi yang bisa menerima two-state solution. Jadi, ada Israel sebagai sebuah negara dan Palestina di sampingnya. Nah, sementara kalau Hamas, mereka biasanya menggunakan kekerasan, lalu kemudian mereka tidak setuju dengan two-state solution. Mereka ingin bahwa tanah Palestina dikembalikan ke rakyat Palestina dan Israel harus keluar dari Palestina. Maka mereka selalu menyerang Israel. Intinya supaya membuat mungkin negara Israel, rakyat Israel, pemerintahnya itu tidak betah, akhirnya mereka hengkang dari tanah Palestina. Nah, oleh karena itu, strategi dari pemerintah Netanyahu adalah bagaimana bisa mendapatkan kekuasaan di Gaza itu, otoritas dari Israel. Nah, lalu kemudian untuk menghabisi Hamas gitu ya, ini yang terus kemudian semua orang dihabisi, termasuk anak-anak. Mungkin dalam pikiran mereka, kalau anak-anak tidak dihabisi, mereka kan akan punya dendam. Ketika dia besar nanti, dia akan menyerang. Ya, betul. Dewasa. Dan itu kan nggak akan menyelesaikan. Tapi kan kalau mereka menyerang anak-anak, berarti kan mereka sudah melakukan genosida. Pelanggaran HAM berat. Ya, kalau misalnya kita lihat di dalam statuta Mahkamah Internasional, Mahkamah Kejahatan Internasional,
salah satu kejahatan internasional ya most serious crime itu adalah genosida. Dan ini yang kemudian ICC, International Criminal Court, Mahkamah Kejahatan Internasional, kemarin ini jaksa penuntut umumnya mengeluarkan surat untuk melakukan penangkapan terhadap Netanyahu. Meskipun juga petinggi-petinggi Hamas juga diminta juga. Ya. Jadi dalam konteks itu. Dan Afrika Selatan kan sudah menyampaikan ke Mahkamah Internasional, International Court of Justice, agar Israel diputus bersalah karena melakukan genosida berdasarkan konvensi tentang genosida. Begitu. Ya, karena memang juga kita lihat kan juga pada saat rakyatnya menerima bantuan, itu ibu-ibu, anak-anak juga ditembak-tembak. Nah, itu yang sangat miris sekali. Nah, di sini Pak Prabowo, tadi kan tanya Pak Prabowo, bagaimana nih kebijakan? Pemerintah kita. Iya, saya melihat gini ya. Saya pada waktu melihat apa yang dilakukan oleh Israel, seolah-olah Israel ini udah di atas hukum. Artinya hukum internasional nggak diperhatikan. Dan dia merasa bahwa dia di atas angin ini, karena di belakang dia ada Amerika Serikat. Betul. Amerika Serikat kemarin ini selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah hak Israel untuk membela diri. Apa yang dilakukan oleh Israel ini tidak merupakan genosida. Ya. Jadi Amerika Serikat melalui Presiden Joe Biden selalu mengatakan seperti itu. Walaupun para mahasiswa rakyatnya, bahkan mahasiswa dari universitas ternama, demo. Mereka tidak setuju. Bahkan di satu konvensi misalnya, dia bisa berteriak dan lain sebagainya. Artinya apa? Rakyat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Tetapi kita tahulah pemerintah Amerika Serikat kenapa mengatakan seperti itu. Karena di Amerika Serikat itu ada lobi Yahudi. Warga negara Amerika Serikat, tapi keturunan Yahudi, beragama Yahudi. Ya, itu yang memegang hampir sebagian besar dari perekonomian Amerika Serikat. Iya, sehingga kalau misalnya apa yang dikendaki itu ditentang, itu bisa menjatuhkan pemerintah dan Joe Biden kan sekarang mau pilpres, ya kan? Jadi itu ada kekhawatiran seperti itu, maka dia selalu membacking Amerika Serikat. Nah, saya ketika itu berpikir harusnya dunia membuat coalition of humanity. Nah, coalition of humanity ini sama seperti ketika Amerika Serikat tidak mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB ketika dia mau masuk Irak pada waktu Presiden Bush Junior, ya, waktu itu kan sudah menganggap bahwa Saddam Hussein harus diturunkan karena Saddam Hussein punya senjata pemusnahan massal, ya, pokoknya macam-macam itu kan. Nah, terus kemudian Amerika Serikat ke Dewan Keamanan PBB minta untuk dikeluarkan mandat, tapi Prancis memveto, jadi nggak keluar mandat itu, sehingga Amerika Serikat melalui Presiden George Bush Junior mengatakan, oke, kita sekarang membuat koalisi yang mau berada di belakang kita. Coalition of the willing. Nah, saya terpikir, harusnya dunia ini punya yang namanya coalition of the humanity. Coalition of humanity, koalisi untuk kemanusiaan, untuk mengakhiri apa yang terjadi di Gaza. Ya. Nah, sekarang Pak Prabowo sebagai Menhan membuat kebijakan. Ada dua yang beliau lakukan dan sudah disampaikan, yaitu pertama di Shangri-La Dialogue, ya, beliau mengatakan kalau nanti diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diberikan mandat, kami sudah siap mengirimkan pasukan perdamaian. Betul. Ya kan? Kalau menurut saya ini usulan yang sangat konkret, yang sangat berani. Kenapa konkret? Karena sementara banyak negara yang mengecam, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah tidak real gitu ya. Ini Pak Prabowo berani mengatakan kita siap. Karena memang kita Indonesia sudah sering diminta untuk menyumbang pasukan perdamaian. Dan di Sentul itu kan ada pelatihan untuk pasukan perdamaian. Jadi menurut saya Pak Menhan ya itu karena membawahi juga TNI, Panglima TNI, punya kesempatan untuk mengatakan, oke, kita kirim. Nah, itu sudah dinyatakan seperti itu. Yang kedua, Pak Prabowo juga mengatakan bahwa kami akan melakukan evakuasi terhadap anak-anak. Karena kami akan kirim nanti
rumah-rumah sakit, apakah itu di kapal, di tempat-tempat sementara, untuk menolong anak-anak yang terluka. Karena kan kita nggak bisa melihat nih, kita lihat di televisi mereka terluka, menangis, kehilangan orang tua. Tapi apa yang bisa diperbuat oleh dunia? Kan nggak ada. Iya, fasilitas rumah sakit sana juga udah minim sekali. Minim sekali. Karena banyak yang diserang, termasuk rumah sakit Indonesia yang di Gaza. Iya. Itu kan rumah sakit yang tetap ya, maka nggak mudah diserang. Tapi kalau yang mobile, kayak misalnya di kapal laut dan lain sebagainya, itu kan atau dievakuasi dulu, masuk rumah sakit tertentu di mana begitu ya, apa di Yordania nanti tempatnya dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang konkret yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dalam rangka apa? Ini tadi, kemanusiaan, humanity. Jadi kalau misalnya Indonesia kita sudah buat sesuatu yang konkret dan berani, kita berharap bahwa negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Dan itulah yang saya maksud dengan coalition of humanity. Jadi ini yang memang harus dilakukan. Kalau misalnya negara-negara lain sementara ini masih berdiam diri, tidak mau melakukan tindakan konkret, ya memang sih rakyatnya demo dan lain sebagainya, tapi kan harus ada sesuatu yang konkret. Nah ini sudah dilakukan. Bahkan kemarin saya lihat di Komisi 1 DPR, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, ketika ditanya, mereka bilang, kami siap. Karena Panglima TNI kan, beliau bertanggung jawab terhadap penggunaan kekuatan. Kalau otoritas penggunaan kekuatan sudah mengatakan, kami siap dan kami sekarang minta persetujuan dari DPR untuk legitimasi kami, karena ini kan kita sudah dalam konteks supremasi sipil gitu kan, jadi nggak bisa langsung pemerintah atau TNI, tapi harus dari izin dari DPR. Itu sudah diminta, bahkan Kepala Staf Angkatan Darat juga sudah mengatakan bahwa kami siap, nanti kami buatkan rumah-rumah sakit pada waktu COVID atau bencana, kan Angkatan Darat mereka membuat rumah-rumah sakit sementara, ruang-ruang operasi dan lain sebagainya. Itu kan mereka sudah biasa, sudah mampu. Ya, ini bukan karena saya sekarang ini jadi Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani yang punya Angkatan Darat, tapi memang kan kita bisa lihat konkret. Nah, itulah yang sebenarnya kita Indonesia ingin lakukan melalui apa yang dibuat oleh Pak Prabowo. Nah, harapan saya, sekali lagi harapan, bahwa apa yang disuarakan Indonesia, sumbangan yang konkret ini, nanti bisa diikuti oleh negara-negara lain. Bahkan kalau saya tidak salah, ada sejumlah calon mahasiswa dari Palestina yang akan studi di Universitas Pertahanan. Ya, karena Pak Prabowo sekarang ini sebagai Menhan, jadi ruang lingkupnya ada yang ada kaitannya dengan pertahanan, termasuk di Unhan ini. Ya, mungkin nanti setelah bulan Oktober setelah pelantikan, mungkin lebih luas lagi. Ya kan? Nah, ini yang kita harapkan. Jadi ini sesuatu yang konkret. Terkait dengan kita kan belum ada hubungan diplomatik dengan Israel. Kira-kira gimana ini? Ya, sebenarnya sih tidak harus ada hubungan diplomatik. Ya, karena apa? Dari sisi kita Indonesia, kita kan selalu mengatakan prinsip kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa yang namanya penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Dan apa yang dilakukan oleh Israel adalah melakukan penjajahan terhadap rakyat Palestina. Sehingga apa? Bagi Indonesia, sebelum Israel mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan memberikan tanah itu kepada rakyat Palestina, maka kita nggak akan membuka hubungan diplomatik. Nah, tidak membuka hubungan diplomatik bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang konkret. Ya, kita bisa melakukan hal konkret misalnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita suarakan, Ibu Menlu sudah pidato di Majelis Umum PBB, lalu di Dewan Keamanan PBB. Bahkan kemarin pada waktu International Court of Justice, ICJ, Mahkamah Internasional, meminta negara-negara untuk memberikan pandangannya terkait dengan Mahkamah Internasional, diminta untuk membuat fatwa, opini, itu oleh Majelis Umum PBB, itu ICJ itu membuka kesempatan bagi negara-negara, silahkan kalau mau menyampaikan pandangan. Indonesia termasuk dalam situ. Jadi kita sudah lakukan hal tersebut. Ya. Nah, jadi tanpa hubungan diplomatik kita bisa melakukan banyak hal. Termasuk sekarang yang digagas oleh Pak Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian, tapi dengan catatan
harus dapat mandat dulu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ada persetujuan antara Israel dengan Hamas. Karena kalau misalnya kemarin kan ada rencana gencatan senjata. Nah, kalau misalnya gencatan senjata itu terwujud, kan tentu harus ada yang jaga. Jangan sampai ada yang melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata itu. Nah, kita sudah bersedia nih. Padahal kita tahu nih, situasi di sana itu bukan situasi yang ya main-main lah gitu kan. Benar-benar suatu theater of war. Jadi gelar perang yang sangat luar biasa yang kita harus jaga dan sewaktu-waktu bisa meletus. Kalau sampai meletus, prajurit kita ketika mau dievakuasi kan juga butuh waktu. Jadi mereka juga nyawanya akan terancam. Nah itu. Jadi lalu kemudian juga rumah sakit membawa calon-calon mahasiswa Palestina ke Unhan itu merupakan menurut saya hal yang konkret yang sudah dilakukan Indonesia. Sudah berapa mahasiswa yang belajar di Unhan? Nah itu saya nggak tahu ya jumlah persisnya. Tapi sudah ada, ya mungkin juga akan diikuti dengan gelombang-gelombang berikutnya. Karena kita kan juga nggak bisa dalam situasi perang, lalu kemudian orang tidak belajar, gitu ya, anak didik dan lain sebagainya. Mungkin setelah perang nanti, akhirnya pengetahuan mereka tertinggal. Ini kan sangat bahaya juga untuk masa depan negara yang mau dibentuk ini, negara Palestina, begitu. Mereka menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa? Ini mungkin pakai bahasa Inggris. Nah, disinilah juga mungkin Unhan ya, seperti kami di Universitas Jenderal Ahmad Yani, juga sekarang memaksa dosen-dosen kita harus juga menggunakan bahasa Inggris zaman sekarang. Dan anak-anak Indonesia sekarang kan sudah terekspos dengan YouTube dan lain sebagainya, bahasa Inggris mereka juga udah bagus. Saya bilang sama dosen saya, jangan sampai Anda lebih kalah daripada mahasiswa Anda. Ya, Anda mahasiswanya, ya walaupun kami Unjani ya, di Cimahi, tapi kan kita punya akses buku-buku yang dibaca oleh mahasiswa dari Harvard. Buku-buku yang dibaca oleh mahasiswa dari Yale, dari Oxford, dan lain sebagainya. Artinya apa? Meskipun saya bilang sama mahasiswa saya, kita itu di Cimahi, tapi kualitas kita harus sama-sama yang di Harvard itu. Karena apa? Teknologi kan? Betul. Wah, semua keterbukaan. Apalagi sekarang pakai AI dan lain sebagainya. Mereka bisa cari. Artinya kalau misalnya kamu ketertinggal, wah udah payah. Memang lain sama zaman saya. Zaman saya, kalau saya tetap di Indonesia, ya nggak kebuka wawasan. Makanya saya dorong diri saya untuk dapat beasiswa, bisa ke Jepang, bisa ke Inggris, bisa ke banyak negara, supaya saya dapat wawasan. Tapi kalau sekarang anak-anak muda sekarang enggak. Nah, dosennya kalau dia nggak hati-hati bisa tergilas juga sama mahasiswanya kan gitu. Nah, ini kembali ke tadi kita belum ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita sudah menggunakan alat sadap nih, khususnya yang buatan Israel ini gimana? Nah, gini. Jadi hubungan tidak adanya hubungan diplomatik bukan berarti hubungan misalnya orang per orang gitu ya. Atau hubungan bisnis ke bisnis, itu tidak terjadi. Saya mau contoh begini, banyak warga negara kita yang melakukan ibadah atau wisata religi. Ya, mereka datang ke Israel. Ya kan? Bagi umat Katolik, misalnya ya. Bahkan umat Islam juga ke Masjidil Aqsa. Karena itu kan Masjidil Aqsa ini 3 agama, Yahudi, Islam, dan Kristen. Jadi mereka sering melakukan dan nggak ada masalah. Bahkan ada juga warga negara kita yang belajar di Israel, walaupun kita nggak punya hubungan diplomatik. Kemudian juga bisnis itu bisnis. Banyak orang-orang Israel, dia masuk ke Indonesia, melakukan bisnis, bertemu sama pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Tapi mereka mendapatkan visanya itu tidak dari negaranya, karena kan kita nggak buka kedutaan di sana. Jadi mereka biasanya ke Singapura dulu, lalu dari Singapura buat aplikasi, di kedutaan besar kita. Nanti kalau misalnya sudah beberapa waktu, bisa disetujui, bisa juga tidak disetujui. Kalau disetujui, nanti mereka masuk ke sini. Nah, termasuk juga, karena di Israel itu kan negara yang kanan kirinya tuh dianggap tanda kutip musuh, gitu kan, karena negara-negara Islam. Nah, dia itu kalau beli senjata dari Amerika Serikat, senjata itu harus dimutakhirkan. Paling canggih lah pokoknya. Iya, yang canggih. Karena apa? Kalau nggak dimutakhirkan oleh mereka sendiri, teknologinya,
ya sama aja sama yang lain. Yang lain juga udah tahu kan gitu kan. Jadi mereka buat dicanggihkan. Nah, selalu membuat inovasi sendiri. Inovasi dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu kita juga melihat bahwa ini potensi untuk kita beli dan dari Israel. Kayaknya terbaik di dunia saat ini. Nah, itu dia. Mau tak mau harus kita beli dari mereka ya. Iya, beli dari mereka. Ya kan, walaupun kalau udah situasi kayak begini kan kita terbuka, kita akan beli dari Israel, wah rakyat yang akan rame, yang marah begitu ya. Tapi dalam keadaan damai, ya memang kita selama ini kita beli dari Israel alat sadap atau misalnya alutsista yang canggih-canggih itu yang sudah dimodifikasi, ya kita beli dari Israel begitu. Iya. Nah ini kembali setelah yang Israel Palestina ini ke Korea Utara sama ke Selatan nih. Kemarin kan nih heboh Korea Utara kirim sampah, kirim kotoran ke Selatan. Korea Selatan nih apa nanti pengaruhnya ke Indonesia kalau mereka perang saudara nih? Iya, yang pasti adalah masalah Korea Utara, Korea Selatan ini kan sebenarnya masalah klasik. Awalnya karena dua Korea ini terpecah karena masalah ideologi. Pada waktu Perang Dingin kan ada ideologi komunis dan ada ideologi liberal. Korea Utara komunis, Korea Selatan yang liberal. Nah, lalu persaingan di antara mereka untuk mendapatkan kekuasaan dan lain sebagainya. Akhirnya suatu ketika ya pecah perang saudara. Lalu kemudian ya Korea Selatan dibantu oleh Amerika, nanti Korea Utara dibantu oleh Cina dan sebagainya. Itu yang terus kemudian menjadi sesuatu yang sangat luar biasa lah pada waktu itu. Sampai Korea Utara itu juga menyiapkan dan membuat senjata nuklir. Betul. Ya, sewaktu-waktu bisa dikirim ke Korea Selatan atau mungkin juga ke Amerika begitu kan. Nah, ini terus ternyata sampai dengan hari ini. Nah, kemarin itu yang saya pantau, jadi ada masyarakat LSM dari Korea Selatan yang ingin memberi pesan kepada rakyat Korea Utara. Oke, yang film-film K-pop segala macam. K-pop dan lain sebagainya. Artinya kan ini kan juga propaganda untuk supaya mereka bilang, harusnya kayak gitu, supaya didorong nanti pemerintahannya karena sangat konservatif, ketat dan sebagainya. Nggak boleh. Mereka berontak, turunin. Harapannya terjadi unifikasi kan. Nah, tapi pemerintah di Korea Utara tahu bahwa wah ini kan sama aja kamu ngirim sampah ke saya. Ya K-pop itu kan sampah. Iya, merubah mereka punya pemikiran. Jadi dibalas dengan ngirimin sampah sekarang. Sampah dalam arti sesungguhnya ya. Jadi yang duluan literally sampah. Korea Selatan yang Korea Selatan. Duluan Korea Selatan. Yang mulai Korea Selatan tapi bukan oleh pemerintahnya, tapi oleh masyarakat LSM yang inginlah supaya memberikan keterbukaan. Kan biasa kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita mau melawan katakanlah pemerintahan yang otoriter, itu dengan memberikan edukasi, propaganda kepada rakyat setempat untuk mereka berubah pikiran, terus kemudian mereka mau dan berani melawan pemerintah ininya. Ya memang sekarang otoriter sekali, jangankan rakyat, pejabatnya aja salah dikit, tidur aja langsung hukuman mati. Itu Menteri Pertahanannya ketiduran gitu ya. Itu padahal masih ada hubungan keluarga katanya. Iya. Itu juga sangat luar biasa. Agak kejam juga. Iya, agak kejam. Tapi kalau saya bandingkan dengan Israel, itu kan nggak dilakukan terus keluar dari Korea Utara kan. Tapi kalau Israel kan kejamnya udah sampai dia keluar dan masyarakat internasional udah bilang nggak hanya negara-negara berpenduduk Islam ya, tetapi kalau misalnya kita lihat kan banyak dari Inggris, dari Spanyol, Irlandia, mereka semua sudah mengecam. Bahkan juga anggota parlemennya dan lain sebagainya. Tapi ya itu karena mungkin kuatnya lobby Yahudi ini sehingga pemerintahnya tidak berani mengambil sikap. Gitu. Satu lagi mau nanya tentang konflik Tiongkok dengan Taiwan nih. Karena Taiwan kan selalu didukung sama Amerika nih. Iya. Termasuk provokatornya lah Amerika nih. Ini sekarang Presiden baru Taiwan ini kira-kira hubungan dengan Tiongkok gimana nih? Nah, Amerika Serikat dia hidup dari industri pertahanan. Makanya kalau ada perang gitu ya, atau misalnya tegang-tegang itu paling senang. Mungkin Pak Prabowo ya, kalau saya lihat pada waktu 2014, 2019, itu sangat anti terhadap Tiongkok kan begitu ya. Nah sekarang Pak Prabowo mengatakan, enggak, siapapun negara kayaknya
bagus. Kita sahabat. Saya mungkin Pak Prabowo sudah merubah cara berpikirnya. Tapi kalau Amerika cuma menjual tapi nggak memberikan TOT ya, transfer of technology juga, kan artinya Indonesia nggak bisa maju-maju nih. Hanya beli sebagai konsumen terus. Iya. Kalau di China kalau nggak salah saya dengar mereka berkenan memberikan TOT. Bukannya malah itu yang lebih bagus, Pak?